Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral aba wal ummahat wal ikhwa wal akhwat, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka tafaqquh fid din, dalam rangka mengikis kejahilan dari diri kita dalam memahami agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu yang kita luangkan ini sebagai tambahan amal soleh di sisinya. Amin. Salat dan salam kita aturkan kepada Nabi tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan lalu kita telah berbicara tentang asma Allah Al-Jawad sebagai zat yang maha dermawan, yaitu tambahan dari sumber di luar buku mini kita. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan bacakan apa yang termaktub di buku panduan kita tentang asma Allah yang satu ini. Al-Jawad tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi disebutkan dalam As-Sunnah sebagaimana datang dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla jawadun yuhibbul juda wa yuhibbu ma'aliyal akhlaq wa yakrahu safsafaha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu maha dermawan dan mencintai akhlak dan mencintai kedermawanan. Di sini artinya kurang. Dan mencintai kedermawanan, juga mencintai akhlak yang mulia. Terlewatkan tadi artinya ini. Dan mencintai akhlak yang mulia, serta membenci watak yang rendah, sifat-sifat yang hina. Allah itu tidak suka. Al-Jawad, hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Kemudian Al-Jawad juga berarti zat yang kemurahannya meliputi seluruh wujud di alam semesta ini melalui karunia dan kebaikannya. Zat yang tidak mengecewakan hambanya yang meminta. Bahkan pada kesempatan lalu sudah disebutkan bahwa Allah juga memberikan sebelum diminta. Itulah makna Al-Jawad. Dan juga ketika memberi tidak melihat hambanya itu layak atau tidak. Itu makna jud. Berbeda dengan karam. Ya, perbedaannya sudah disebutkan pada pertemuan lalu. Kalau manusia bisa saja atau banyak menimbang, wah ini layak enggak saya kasih hadiah, ya kan? Makanya diadakan
seleksi. Tapi kalau Allah memberi ya, tanpa seleksi, bahkan yang kafir pun Allah luluh, Allah kasih lebih. Karena itulah hidupnya mereka di dunia ini. Nah, maka Allah tidak mengecewakan hambanya yang meminta. Kita saja kalau mengingat perjalanan hidup kita yang sudah 30 tahun, 40 tahun atau lebih, kalau diingat-ingat banyak enggak atau sering tidak Allah memberikan surprise, kejutan-kejutan kepada kita dalam hidup. Hal-hal yang mungkin tidak kita minta Allah kasih juga. Terjadi itu, kita alami. Maka pandai-pandailah kita menjadi hamba yang bersyukur. Kemudian juga Al-Jawad berarti zat yang mengkhususkan hambanya yang mukmin dengan karunia di dunia dan akhirat. Ya. Ada karunia-karunia yang biasanya berupa non materi, ketenangan batin, ketenangan hidup, kesehatan, dijauhkannya penyakit. Itu Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mukmin. Ya. Apalagi kelak di akhirat, yaitu berupa surganya tentunya, sebagai karunia yang tidak pernah dilihat oleh mata, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak terlintas dalam hayalan. Itulah jannahnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian poin berikutnya yaitu manfaat beriman kepada asma yang satu ini. Yang pertama, asma ini memotivasi para hamba untuk meminta hanya kepada Allah Al-Jawad sebagai zat yang maha dermawan, yang memberi tadi tanpa diminta, bahkan yang mengkhususkan juga beberapa karunia untuk kaumnya yang mukmin, untuk hambanya yang mukmin. Kemudian yang kedua, asma ini mengindikasikan bahwa Allah Al-Jawad suka kalau dimintai banyak hal oleh hambanya, sebagai kebalikan dari sifat makhluknya. Allah sebagai sang Khalik itu suka kalau diminta banyak. Meskipun Nabi SAW dalam beberapa hal atau dalam beberapa momen mencontohkan doa-doa yang singkat, tapi dalam momen-momen yang lain Nabi juga memberikan contoh doa-doa yang didetail, doa-doa yang dirinci. Saya teringat satu video, potongan video dari Masjid Nabawi yang cukup viral itu di Timur Tengah. Bagaimana seorang petugas pembersih Masjid Nabawi atau Masjidil Haram itu, di mana dia berdoa tetapi tangannya bergerak-bergerak, ya, ke kanan ke kiri, kedua-duanya, seolah-olah dia mengadu kepada seseorang di depannya, padahal dia sedang berdoa. Dia berdoa, kemudian dia merinci, mengeluhkan, ya, meluapkan keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Jawad. Yang saya pahami dari gerakan-gerakan tangannya, karena kebetulan dari Asia Selatan dan saya banyak bergaul dengan mereka, saya melihat bagaimana beliau membeberkan kebutuhan-kebutuhannya dengan gaji yang mungkin tidak mencukupi, ya, sehingga sampai-sampai sambil menangis kepada Allah Subhanahu wa taala dia membeberkan kebutuhan-kebutuhannya, entah itu sekolah anaknya, entah orang tuanya yang operasi, entah apa, wallahul musta'an.
Dan begitulah jamaah yang dirahmati oleh Allah. Allah suka justru akan hal yang demikian itu. Berbeda dengan manusia, ketika banyak diminta, maka dia akan mengeluh atau menggerutu, kamu lagi. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sebaliknya, oh ini hambaku yang taat, yang masih belum aku penuhi beberapa kebutuhannya. Demikian Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya untuk menerima permintaan-permintaan hambanya, permintaan taubatnya, permintaan karunia-Nya di siang dan malam, di siang dan malam hari. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala justru mencintai hamba yang banyak meminta kepadanya. Mencintai hamba yang banyak meminta kepadanya. Yang ketiga, di antara bukti kedermawanannya yang maha luas adalah apa yang disediakan untuk para nabi, para wali dan hamba pilihannya, yaitu isinya surga yang tak pernah dilihat oleh mata atau didengar oleh telinga, bahkan tak terbesit di hati hayalan manusia. Nah, mereka adalah memiliki makom yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan rasul, para syuhada, para siddiqin, para salihin, para aulia, tentunya memiliki kedudukan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala di surganya. Nah, dan itulah kedermawanan Allah Subhanahu wa taala sekaligus keadilannya. Kemudian yang keempat, berakhlak dermawan seperti membantu orang lain dengan harta, tenaga, ide dan solusi, dengan ilmu yang kita punya, itu juga bagian dari kedermawanan. Dengan pangkat yang kita punya, dengan jabatan yang kita punya, itu juga suatu kedermawanan. Ketika kita membantu, memberi jalan sebagai pembuka jalan, ketika kita punya akses kepada orang pihak atau petugas yang berwenang misalnya, termasuk di dunia dakwah, di dunia pendidikan sangat butuh itu. Ketika kita diberikan atau dibukakan jalan, tentunya urusannya akan lebih mudah. Meskipun peraturannya memang 1, 2, 3, 4, tapi beda ketika kita secara nol atau secara kosongan memenuhi syarat-syarat tersebut dengan kita menghadap langsung kepada petugasnya yang berwenang ataupun yang di atas tentunya. Dan ini sudah sesuatu yang ma'ruf tentunya. Dan yang demikian masuk kedermawanan. Karena berapa banyak orang yang tahu, orang yang kenal, tapi tidak ngasih jalan sama kita. Bakhil bukan hanya urusan di harta, bakhil bukan hanya urusan materi, urusan uang, tapi hatta walaupun itu pangkat atau jabatan atau wewenang, juga bisa jadi orang bakhil terhadapnya. Dan ini termasuk kebakhilan tingkat tinggi, bukan tingkat abal-abal. Makanya subhanallah, kalau kita dapati masyayikh misalnya di Arab sana, bagaimana mereka, kedermawanan mereka bukan hanya dalam soal harta ataupun ilmunya, tapi juga dalam membuka akses ataupun memperkenalkan ataupun hal-hal yang lainnya. Kedermawanan itu juga dalam hal tenaga. Ketika dalam misalnya hal kebaikan, pembagian zakat fitrah, pembagian daging kurban, pengadaan kajian, itu juga butuh tenaga yang mengatur.
di situ dibutuhkan orang-orang dermawan dalam hal tenaganya juga. Ya. Karena untuk terlaksananya momen-momen seperti itu juga butuh bukan hanya harta tapi juga tenaga, ide juga. Ya. Kemudian solusi ketika ada permasalahan itu juga kedermawanan. Ada orang yang bakhil dengan ilmunya. Nah, kalau misalnya para asatidz mumpuni dalam ilmu agamanya, tapi dalam sisi manajemen atau manajerialnya lemah misalnya, maka butuh untuk ditopang dengan itu. Maka antum-antum yang punya basic dalam hal ini bisa dipergunakan sebagai khidmah untuk dakwah, dan itu bentuk kedermawanan juga. Itu bentuk kedermawanan juga. Nah, kemudian yang kelima, menggunakan asma Allah Al-Jawad dalam doa bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawassul yang masyru', dengan tawassul yang dibolehkan. Tawassul dengan Asmaul Husna adalah termasuk tawassul yang masyru' atau tawassul yang dibolehkan atau diajarkan. Nah, dengan menyebut asma Allah, ya Jawadu, ya Karim misalnya, ya Wahhab, kemudian kita meminta permintaan kita atau kebutuhan kita kepada Allah. Kita dahului dengan panggilan dengan nama Allah Al-Jawad, Al-Karim, Al-Wahhab misalnya, sebelum kita meminta kebutuhan kita. Dan ini bagian dari adab berdoa, dan ini bagian dari pengantar yang mengundang ijabahnya doa kita. Agar doa kita diijabah, doa kita mustajab, maka kita bisa menggunakan asma Allah Al-Jawad ini. Jamaah yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, demikianlah pembahasan kita tentang asma Allah Al-Jawad. Kemudian kita beralih kepada asma berikutnya, yaitu Al-Muhsin. Asma Allah yang berarti maha berbuat baik. Di sini berkenaan dengan asma Allah Al-Muhsin ini, saya bacakan fatwa atau jawaban dari pertanyaan bolehkah ya hal yajuzu tasammi bi Abdul Muhsin. Bolehkah? Pertama, halil muhsin min asma'illah. Yang kedua, hal yajuzu tasammi bi Abdul Muhsin. Apakah al-muhsin itu bagian dari asma Allah? Yang kedua, bolehkah seseorang menamakan diri atau menamakan anaknya dengan Abdul Muhsin? Jawabannya, yang pertama, al-qa'idatu 'inda ahli sunnati annahum yusammuna Allah bima samma bihi nafsah fi kitabih wa ma sammahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil. Kaidah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya mereka menamakan Allah dengan nama yang Allah namakan dirinya sendiri dengannya, dengan nama yang Allah namakan dirinya sendiri dengannya dalam Al-Quran, atau nama yang disebutkan oleh Rasulnya dalam Sunnah. Ini kaidah, tanpa harus dirubah, diselewengkan ataupun dikosongkan maknanya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya al-muhsin min asma'illahi ta'ala ats-tsabitati fis sunnatis sahihah.
Al-Muhsin bagian dari asma Allah yang ditetapkan dalam As-Sunnah. Berarti dalam Al-Quran tidak ada namanya, isim fa'ilnya tidak ada. Akan tetapi fi'ilnya, perbuatannya, bahwasanya Allah yuhsin itu banyak, ya. Itu banyak. Tapi kalau dengan nama Al-Muhsin atau Muhsin itu sendiri, maka tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi disebutkan dalam Sunnah, dalam Al-Ahadith, hadis-hadis Nabi. Di antaranya yang pertama, hadis Shaddad bin Aus, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha muhsinun fa ahsinu, fa idza qataltum fa ahsinu qitlakum, wa idza zabahtum falyuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha berbuat baik. Oleh karena itu berbuat baiklah kalian. Bahkan apabila kalian membunuh atau berperang, berjihad, juga berjihadlah dengan cara yang baik, dengan cara yang cantik. Itu maksudnya di sini. Bahkan ketika kalian menyembelih, juga hendaklah menyembelih dengan cara yang baik. Maksudnya tajamkan pisaunya, falyuhidda ahadakum syafratah. Hendaklah pisaunya itu ditajamkan. Jangan pisau yang bergerigi seperti gergaji. Kemudian ya juga tidak karat misalnya. Tidak karat. Karena ini menyiksa. Tidak baik untuk binatangnya. Stres binatangnya sebelum meninggal atau sebelum mati, sebelum disembelih. Wal yurih dzabihatahu. Juga hendaklah membuat rehat sembelihannya. Artinya jangan diikat kuat-kuat, jangan kemudian disembelih berdiri misalnya, sehingga itu tidak membuat binatangnya tadi rehat. Tidak juga memperlihatkan pisaunya jauh sebelum disembelih, dari jauh sudah begini sambil mendatangi misalnya. Ya, kalau orang sudah kencing berdiri, ya, maka demikian falyurih dzabihatah. Binatang itu juga ya punya feelingnya, punya rasa. Baik. Itu hadis yang pertama. Dalam hal menghabisi atau menghilangkan nyawa pun, manusia atau binatang, Rasulullah perintahkan ihsan. Rasulullah perintahkan ihsan. Yang kedua, hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha muhsinun fa ahsinu. Hadis ini juga disahihkan oleh Al-Albani. Sama atau seolah bagian dari potongan hadis yang pertama di awalnya saja, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha berbuat baik. Oleh karena itu kalian berbuat baiklah. Berbuat baiklah. Terlebih hatta dalam ibadah, hendaklah kita berbuat baik. Dalam ibadah jangan asal-asalan. Aurat asal nutup aurat misalnya, jangan seperti itu. Fa ahsin. Lengkapi dengan selengkap-lengkapnya. Ditutup kepalanya kalau yang laki-laki, meskipun ya bukan syarat, bukan apa, tetapi itu yang lebih sempurna. Itu yang sempurna, itulah ihsan. Ketika
berpuasa demikian pula. Berpuasa jangan hanya makan minumnya dan jimanya, tetapi juga semua lisannya dan seterusnya. Itulah ihsan dalam Islam. Begitu pula ketika hajinya, begitu pula terhadap ibadah yang lainnya. Semuanya dengan ihsan, dengan kebaikan. Hadis yang ketiga, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hakamtum fa'dilu wa idza qataltum fa'ahsinu fa innallaha muhsinun yuhibbul muhsinin." Apabila kalian berhukum, maka bersikaplah adil, atau ketika kalian memutuskan, hendaklah kalian berbuat adil. Ketika jadi hakim apalagi, putuskanlah dengan adil, ya, dengan adil. Wa idza qataltum fa ahsinu, dan juga ketika kalian membunuh, baik itu dalam jihad, baik itu dalam menyembelih ataupun yang lainnya, fa ahsinu, maka berbuat ihsanlah. Fa innallaha muhsinun, karena sesungguhnya Allah adalah zat yang maha baik. Yuhibbul muhsinin, Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Awsat dan dihasankan oleh Al-Albani. Jawaban yang ketiga, qad asbata hadzal isma lillahi ta'ala ta'ifatun min ahli al-ilmi al-muhaqqiqin minhum Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa tilmidhuhu Ibn al-Qayyim wa min al-mu'asirin asy-Syaikhan Ibn Baz wa Ibn Utsaimin rahimahumullah, bahwasanya asma ini telah juga dikokohkan oleh beberapa ulama yang mereka itu telah meneliti banyak nas-nas syar'i seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim, dan ulama yang di era kita atau dekat dengan kita dengan masa kita adalah bin Baz dan bin Utsaimin rahimahumullah. Ibnu Taimiyah mengatakan, wa kana Syekhul Islam Al-Harawi qad samma ahla baladihi bi'ammati asma'illahil husna wa kadzalika ahlu baitina ghalaba ala asma'ihim at-ta'bid lillah ka Abdullah wa Abdurrahman wa Abdul Ghani wa Abdul Salam wa Abdul Qahir wa Abdul Latif wa Abdul Hakim wa Abdul Aziz wa Abdul Rahim wa Abdul Muhsin, ya, wal ahad wal wahid wal qadir wal karim wal malik wal haq. Majmu' Fatawa jilid 1 halaman 379. Bahwasanya Syekhul Islam menyatakan penduduk negerinya, yaitu negeri beliau di mana? Di Syam. Banyak dari mereka, dari orang awamnya, yang menamakan ya anak-anaknya dengan Asmaul Husna. Begitu pula kerabat beliau, banyak dari mereka mengambil nama dari Asmaul Husna dengan diawali kata abd, yaitu hamba, mulai dari Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghani, Abdul Salam dan seterusnya tadi disebutkan, ya. Dan ini adalah termasuk ahabbul asma ilallah, nama yang paling dicintai oleh Allah, ya, setelah yang pertama. Bahkan ini yang pertama, nama-nama yang paling dicintai oleh Allah adalah yang diambil dari Asmaul Husna. Kemudian nama yang berisi puji-pujian, Muhammad, Ahmad, Mahmud, Hamad dan seterusnya pecahannya. Itu
kemudian nama para nabi, nama para nabi, kemudian baru sesudahnya nama-nama yang bagus, nama-nama yang indah, yang baik artinya, itu umum. Nah, itu kata Ibnu Taimiyah. Sedangkan Ibnul Qayyim menyatakan wasmul bar al-muhsin al-mu'ti al-mannan wa nahwaha taqtadi atharuha wa mujibatuha. Sedangkan nama ya, al-bar al-muhsin al-mu'ti al-mannan dan seterusnya itu diharapkan mendatangkan dampak dan bekas pada seseorang. Dengan mengambil nama dari Asmaul Husna, diharapkan hamba tadi seperti itu ketika dinamakan Abdul Aziz sebagai hamba dari zat yang maha mulia, diharapkan orang ini menjadi orang yang mulia. Ketika diambil namanya dari asma Allah As-Salam, kemudian bernama Abdus Salam, diharapkan hamba ini apa? Menebar keselamatan, menebar kedamaian di sekitarnya, dan begitu seterusnya. Itu maksud Ibnul Qayyim tentang penamaan dengan Asmaul Husna. Sedangkan Ibnu Baz, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan at-ta'bidu la yajuzu illa lillahi subhanahu. Memberi awalan nama dengan abad itu tidak layak dan tidak boleh kecuali digandengkan dengan Asmaul Husna. Tidak boleh menamakan seseorang atau anak atau keponakan dengan apa? Dengan Abdul Muhammad misalnya. Tidak boleh, meskipun itu nama Nabi kita. Abd harus digandengkan dengan Asmaul Husna. Ya, harus digandengkan dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Selain itu tidak boleh, kata beliau. Bahkan beliau nukilkan perkataan Ibnu Hazm yang masyhur dalam hal ini, ittafaqu, yaitu para al-ulama, ala tahrimi kulli ismin mu'abbad li ghairillah. Para ulama sepakat haramnya memberi nama abd kepada selain Allah. Adakah? Ada. Ka'abdi Amr, seperti Abdu Amr. Ini masuk bagian nama jahiliyah ya. Tidak ada sekarang. Abdul Ka'bah. Ini Ka'bah sesuatu yang diagungkan, tapi tidak boleh didahului namanya dengan Abdul Ka'bah. Tidak boleh. Dan selainnya. Abdul Nabi ya. Abdul Ali. Nah, ini bau-bau Syiah kalau Abdul Hussein, Abdul Ali ya. Kemudian Abdul Hasan juga, karena Al-Hasan bukan asma tapi Abdul Muhsin. Abdul Hasan ya ini bau Syiah. Abdul Hussein dan Abdul Ali, semuanya ini ya kental Syiahnya. Adapun Abdul Muhsin itulah yang benar karena bagian dari Asmaul Husna. Sedangkan Syekh Utsaimin rahimahullah ditanya, halil Hannan wal Mannan wal Muhsin min asma'illah? Maka beliau menjawab, Al-Hannan lam yathbut annaha min asma'illah. Beliau menjawab, Al-Hannan tidak ada keterangan bahwasanya ia bagian dari Asmaul Husna, dari Asma'ullah. Ammal Mannan fa thabitun annaha min asma'illah. Adapun Al-Mannan itu tetap atau benar bagian dari asma Allah. Wal Muhsin aidan, dan Al-Muhsin demikian pula, yaitu benar min asma'illahi tabaraka wa ta'ala, bagian dari al-asma al-husna. Walihadha ma zala an-nasu yusammuna 'abdal muhsin wa 'abdal mannan
wal ulama'u ya'lamuna bidzalika wa la yunkirunaha. Oleh karena itu kita dapati banyak orang, kata beliau, menamakan keluarganya dengan Abdul Muhsin dan Abdul Mannan, sedangkan para ulama mengetahui hal itu, mendengar tentang hal itu, dan mereka tidak mengingkarinya. Maksudnya apa? Andai itu sesuatu yang batil, pasti diingkari, pasti diprotes, ya, pasti diterangkan. Nah, sebagai tambahan di sini juga disebutkan, faqad kana Syekh Al-Utsaimin mutaraddidan fi itsbati hadzal ismi lillahi ta'ala fi kitabih al-Qawaid al-Muthla, thumma jazima bi anna min al-asma'il husna fi tab'at lahiqah, wa kadza athbatahu fi mawadhi' ukhra ka syarhihi li Sahih al-Bukhari. Tadinya Syekh Utsaimin ragu dalam menetapkan asma ini, yaitu asma al-Muhsin sebagai bagian, artinya menjadi khilaf memang di antara ulama. Dalam kitabnya Al-Qawaidul Muthla beliau ragu. Kemudian setelah itu, setelah cetakan kedua dan seterusnya, beliau tetapkan pada ketetapan bahwa al-Muhsin bagian dari al-asma al-husna. Sedangkan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, telah menerangkan tentang asma yang satu ini sebagai bagian dari asma al-husna, baik itu di majalah yang beliau tulis atau di radio yang beliau udarakan tentang keterangan-keterangan tersebut. Kemudian juga di sini ditambahkan oleh penjawab dalam halaman ini bahwasanya waqad summiya bi'abdil muhsin adadun min dzawil fadli wal ilmi wa ghairihim. وقد جمعت ما وقفت عليه ممن سمي بذلك إلى نهاية القرن التاسع دون نقص دقيق واقتصرته على الذين وجد لهم تراجم. Dan ya, kata Syekh Abdul Razak, telah saya dapati banyak dari para ulama dan orang-orang yang punya kelebihan atau keutamaan yang bernama Abdul Muhsin, meskipun ayah beliau bukan membela ayahnya sebagai Abdul Muhsin, bukan, tapi beliau objektif dalam hal ini. Beliau sebutkan bahwasanya sebelum ini juga, ya, beliau telah mengumpulkan, waqaftu kata beliau alaihi, beliau sudah kumpulkan banyak dari nama orang-orang para ulama, maksudnya yang terkenal sampai abad ke-19, sampai abad ke-9, sampai abad ke-9 Hijriah, ya. Dan itu pun nama-nama mereka disebutkan umumnya dalam kitab-kitab para ulama, termasuk Siyar A'lamin Nubala karya Az-Zahabi rahimahullah, ya. Termasuk yang menyebutkan hal ini adalah Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Saqqaf, seorang penuntut ilmu yang diakui dari Saudi Arabia yang tinggal di kota Dammam. Dalam website beliau disebutkan hal ini. Begitu pula dalam kitabnya Sifatullah Azza wa Jalla Al-Warida fil Kitab was Sunnah, tentang sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah. Dengan demikian, kata penjawab atau penanggung jawab website ini
Al-Islam soal wa jawab. Jelaslah bahwa asma Allah Al-Muhsin min asma'illahi ta'ala, bagian dari asma Allah ta'ala. Wa annahu yajuzu tasmiyah bi Abdul Muhsin, dan bahwasanya memberi nama anak kita ataupun kerabat kita dengan Abdul Muhsin adalah sesuatu yang boleh. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang asma Allah yang satu ini juga disebutkan kisah di sini sebagai tambahan, kisah Nabi Ibrahim dalam surah Az-Zariyat ayat 26 sebagai bentuk ihsan beliau kepada tamunya. Ihsan tadi yang mencakup semua makhluk hidup, manusianya maupun binatangnya, termasuk di sini tamu, di mana Nabi Ibrahim memberikan contoh yang sampai diabadikan oleh Allah, ihsannya terhadap tamu. Bagaimana faragha ila ahlihi faja'a bi ijlin hanith, ya, bi'ijlin samin dalam Az-Zariyat, sedangkan dalam surah Hud fama labisa an ja'a bi'ijlin hanith, bahwasanya Nabi Ibrahim itu sampai menyembelih bukan ayam tapi kambing, ya. Untuk apa? Untuk tamunya. Dan yang diambil pun bagian yang sangat lezat, yaitu yang disukai juga oleh Nabi kita alaihissalam, daging, bagian yang banyak dagingnya itu paha, Beliau hadirkan itu untuk menghormati dan memuliakan atau berbuat ihsan kepada tamunya. Padahal tamunya tadi siapa? Malaikat, sehingga tidak menyentuh hidangan Ibrahim alaihissalam. Subhanallah, ya. Faqarrabahu ilaihim faqala ala ta'kulun. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Ketika dihidangkan, kok tidak disentuh, ala ta'kulun, tidakkah kalian makan? Kemudian baru mereka, para tamu itu membuka jati dirinya bahwa mereka adalah para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, demikian barangkali muqaddimah atau pembukaan tentang asma Allah Al-Muhsin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang berbuat ihsan dan meletakkan ihsan tersebut pada tempatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.